Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi, tusude ruas di Tuhata, hasian di debata. Saudara-saudari, di pagi ini kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan Allah karena pada hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman pada hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 60 hingga ayat 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Luar biasa saudara-saudara. Yesus pada perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya menjelaskan kepada murid-muridnya tentang ia adalah roti hidup. Pemahaman tentang roti itu tidak sama dengan pemahaman manusia. Yesus menjelaskan tentang makna dari roti hidup. Manusia berpikir bagaimana mungkin kita kembali menjadi seperti orang kanibal dengan memakan daging atau tubuh Yesus. Itu adalah hal yang sangat menjijikkan dari manusia. Tetapi pemahamannya bukan seperti itu. Yesus meluruskan pemahaman tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Pemahaman yang benar adalah bahwa makanan yang berasal dari dunia ini itu semua hanya terjadi dan bermanfaat bagi keadaan kita yang sekarang ini. Sedangkan roti hidup mana dari surga, yakni Yesus Kristus itu sendiri, itu bermanfaat, berguna, tidak dalam artian hidupmu di dunia ini, tetapi juga dalam artian hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Allah. Hidup kita bersama-sama dengan orang-orang kudus kelak di surga yang telah dijanjikan. Karena itulah Yesus membawa para muridnya memahami bahwa hidup manusia itu tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi manusia itu juga harus tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya kepada hidup kekal yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudari, tentunya supaya kita menerima hidup kekal itu, kita tentu harus menerima kekudusan, penyucian dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah maksud dari bahwa Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya supaya memakan daging atau memakan tubuhnya dan juga meminum darahnya. Itu artinya mereka harus menerima penebusan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu akan menghantar mereka pada penerimaan, penyucian, pengudusan, pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Dengan pengampunan dosa itu, dengan penyucian dan pengudusan itu, tentunya kita akan sampai kepada janji setia Tuhan Allah, pemenuhan yang diberikan Tuhan Allah, yakni
bersama-sama dengan Tuhan Allah, bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditebus Yesus Kristus di surga yang telah dijanjikannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, di dalam rangka menyiapkan segala sesuatu untuk pemenuhan janji itu, maka Yesus menyampaikan kepada para murid, menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Dia akan kembali ke tempat di mana Dia sebelumnya, di mana Yesus berasal, yakni di surga. Oleh sebab itu, maka Yesus harus naik ke surga, kembali ke surga sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai pemberi hidup dan pemberi kasih setia kepada kita semuanya, supaya hidup kita betul-betul adalah hidup yang diberkati Tuhan, supaya hidup kita betul-betul adalah hidup yang disertai oleh Tuhan Allah, supaya hidup kita adalah betul-betul hidup yang memancarkan kasih yang dari Tuhan Allah, hidup yang memancarkan terang kebenaran firman Tuhan Allah. Sebab di dalam hidup kita, kita semuanya telah menerima penebusan dalam Yesus Kristus. Sebab dalam hidup kita, kita semuanya telah menerima anugerah yang luar biasa, yang tidak semua orang mampu menerimanya. Sebab cara menerima anugerah dan kasih setia itu hanya satu, yakni percaya, yakin, dan beriman kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari percaya, yakin, dan berimanlah bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Allah 100%. Dia adalah Allah yang telah memberi kita kehidupan, yang akan memberi kita juga tempat seperti yang dijanjikannya, yakni surga, di mana kita semua orang percaya seharusnya berada. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami senantiasa hidup di dalam penyertaan-Mu, hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu, tetap hidup sebagai orang yang percaya, yakin, dan beriman kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Betapa luar biasanya kasih setiamu Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu selalu melimpah dalam hidup kami, menyertai kami semuanya. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.